Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Shalom yang di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Kembali lagi nih sama kakak-kakak Pokids Ministry. Ada kakak Riki dan juga kakak Yoel dan juga aku. Nah adik-adik, gak kerasa nih kita udah mau di bulan September ya kak. Kita udah masuk ke bulan September. Cepet banget, dikit lagi kita mau Natalan nih kak. Betul banget Kak. Can't wait banget nih. Yuk adik-adik yang udah siap untuk ibadah, siap menyembah Tuhan, boleh silakan duduk di rumahnya masing-masing. Masa di rumah kakak kan nggak bingung tadi gimana. Yuk silakan duduk, ambil sikap yang baik buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik. Yuk semuanya duduk di hadirat Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya ya. Kita mau nyanyi satu lagu buat Tuhan, judulnya Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita percaya semua kalau Tuhan Yesus baik, amin? Amin. Ya semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Sama-sama katakan Bapa. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Dari awal katakan Bapa. Bapa Engkau baik, katakan Bapa. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu
Yuk adik-adik, sebelum kita ke praise, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat nafas yang baru buat hari ini. Tuhan, kami mau terima Tuhan segala berkat yang baru Tuhan, kesehatan, kekuatan jasmani rohani kami Tuhan. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, biarlah Roh-Mu terus mengurapi setiap kami Bapa di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyanyi lebih lagi Tuhan, loncat-loncat Tuhan, sukacita lagi Tuhan di dalam Engkau. Yang siap untuk nyanyi lagi sama-sama katakan amin. Silakan Kakak Diki. Oke. Sekali lagi shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke. Meskipun masih tetap di rumah, semuanya harus tetap semangat, harus tetap seperti tadi luar biasa, harus tetap fantastis, tidak boleh bosan-bosan beribadah secara online, oke adik-adik ya. Nah, karena kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan bernafas, bisa beraktivitas, kita harus bersyukur nih sama Tuhan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa ya. Kasih Tuhan itu sangat indah buat kita semua. Amin. Nah, oleh karena itu kita sekarang memuji Tuhan. Temanya kasih semuanya. Jadi adik-adik siap-siap bangkit berdiri semuanya. Siap-siap kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan mulai puji-pujian dari kasih Yesus indah oh indah. Siap ya adik-adik ya? Siap, semuanya Kak. berdiri, yang tegap, semangat semuanya, nggak ada yang lagi main-main, kita mau puji Tuhan bareng-bareng. Oke, siap Kak? Tepuk tangan semua adik-adik yang di rumah. Siap. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari Pelangi. lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Siap-siap ya, kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lanjut tangannya, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, Lebih indah dari bunga. bunga di taman. Oh Yesus, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Siap-siap ya, kita mau nyanyi KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. seperti kasih Yesus. Dari awal KASIH. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. seperti kasih Kasih itu Yesus. sabar. Kasih itu sabar, Tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. seperti kasih Yesus.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Tepuk tangan semuanya, luar biasa adik-adik. Oke, semangat ya. Jadi hari ini kita memang harus menyatakan bahwa kasih Yesus itu indah gitu ya. Kasih Yesus itu luar biasa. Jadi adik-adik tidak boleh sampai melupakan kebaikannya Tuhan, sampai bertahan sampai saat ini. Oke? Lanjut adik-adik, kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita Masih, mau Kak. nyanyi satu pujian, Sungai Sukacitamu. Semuanya harus pakai gaya ya. Siap, Kak. Oke, siap? Kita mulai ya. Let's go, Kak. Lebih semangat lagi semuanya. Kita mau katakan Sungai Sukacitamu. Siap ya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama tangannya. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari semua. Ku menari dan Suka. Balik lagi. bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam Dari awal Kak, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Siap menari ya, coba putar Kak. Ku menari dan bersuka di setiap Waktu sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir ke sana dulu ya Kak. Oke, mengalir bersamamu, Bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacita. sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Dari awal lebih semangat semuanya. Kita mau katakan Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalam. Sama-sama tangannya. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mengalir. Gantian ke sebelah sini dulu Kak. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, Melayani Tuhan di dalam. sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, luar biasa. Oke adik-adik, sudah semangat semuanya, silakan duduk. Boleh ambil minum, boleh istirahat. Tetap dalam sikap berdoa, kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau langsung berdoa ya adik-adik ya semuanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Sampai saat ini kami bisa tetap beraktivitas, tetap bernafas, tetap bersama keluarga kami. Itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan, mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan tertanam dalam setiap hati kami,
dapat kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga menjadi pelita Tuhan dan terang bagi jalan hidup kami ke depannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus saja yang berbicara Tuhan pada ibadah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang sama, siap-siap sama-sama katakan, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sampai ketemu lagi dengan Kak Atik ya. Hari ini Kak Atik mau cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju kota Emmaus ya. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya dulu yuk, di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sekali lagi yang buka Alkitab, ayo dibuka semuanya di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus ya. Ayatnya di sini panjang, jadi nanti adik-adik boleh dibaca masing-masing ya. Nanti Kak Atik ceritakan setelah ibadah selesai, adik-adik boleh ulang kembali ayatnya dari ayat 13 sampai 35. Nah, diceritakan di sini bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, setelah 3 hari bangkit dari orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Nah, salah satunya menampakkan diri kedua murid Tuhan Yesus yang sedang perjalanan ke kota Emmaus. Salah satunya namanya Kleopas. Nanti adik-adik boleh buka ya, boleh baca ya, Kleopas. Nah, kedua murid Tuhan Yesus ini pada saat mereka lagi jalan-jalan, mereka ngobrol, cerita, mereka sedih ya mungkin ya, karena Yesus yang mereka harapkan untuk bisa membebaskan bangsa Israel, tapi malah dikuburkan, akhirnya bangkit, jadi gimana dong nasib kita nanti? Nah, mereka memikirkan seperti itu, galau mereka. Nah, akhirnya
tiba-tiba tanpa disadari oleh kedua murid itu tadi, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus menyapa mereka, tapi mereka nggak tahu kalau yang datang itu Tuhan Yesus. Ya, mereka cerita dengan kondisi yang terjadi di daerah kota itu saat itu ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sampai akhirnya mereka bingung gimana dengan nanti kita ini, dengan sekarang ini seperti apa gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus cerita bahwa memang anak manusia itu harus disalibkan, harus mati, setelah itu harus bangkit. Nah, Tuhan Yesus cerita tentang Alkitab ya, isi-isi dalam Alkitab diceritakan semua. Nah, tapi mereka tetap belum sadar kalau yang cerita itu Tuhan Yesus. Jadi mereka tetap dengerin Tuhan Yesus ngomong apa, dengerin terus. Nah, sampai akhirnya hari menjelang sore, kedua murid Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus untuk menginap di suatu rumah ya. Nah, di situ mereka makan malam, Tuhan Yesus berdoa, memberkati makanan itu. Nah, baru disitulah terbukalah mata mereka itu bahwa yang di depan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat mereka sadar ternyata Tuhan Yesus sudah hilang, sudah tidak menampakkan diri lagi. Baru mereka, kedua murid itu langsung mencari teman-teman yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, dari cerita ini Tuhan ajarkan buat kita bahwa terkadang dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik juga pasti kadang-kadang merasakan sedih, merasakan bimbang, merasakan galau. Ya, pasti adik-adik juga merasakan seperti itu. Galaunya kenapa? Mungkin karena adik-adik gak bisa ngerjain soal atau nilainya jelek, takut dimarahi papa, mama. Bingung karena sakit gak sembuh-sembuh. Bingung karena minta mainan sama orang tua, papa mama, tapi belum dikasih. Akhirnya adik-adik sedih. Gimana ini ya? Gimana ini ya? Nah, tapi Tuhan ingatkan kepada orang Emmaus tadi bahwa saat mereka sedih, saat mereka bimbang, dia tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka. Itu juga kita harus juga belajar bahwa tanpa kita sadari adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi nggak berani ke toilet, adik-adik lagi nggak bisa ngerjain soal. Adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Tinggal kita bilang, Tuhan Yesus tolong aku ya Tuhan, akulah takut. Tuhan Yesus tolong aku ya Tuhan, aku saat ini lagi sedih. Nah, pasti Tuhan akan berbicara kepada kita. Nah, caranya gimana Kak? Ya, kita lebih banyak-banyak baca Alkitab. Nah, saat kita baca Alkitab, Tuhan Yesus pasti berbicara kepada kita. Nanti Roh Kudus yang akan menghibur kita, mengingatkan kita, oh iya, aku nggak boleh sedih lagi, karena aku punya Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan sakitku. Pasti Tuhan Yesus bantu aku untuk mengerjakan soal ini supaya aku bisa. Pasti Tuhan Yesus bantu aku juga untuk melakukan sesuatu yang aku nggak bisa. Pasti Tuhan Yesus berkati papa mamaku supaya mamaku punya uang. Nanti aku pengen beli mainan, dibelikan. Seperti itu. Nah, karena kita sering baca Alkitab, makanya Tuhan akan selalu ada bersama-sama kita. Ya, jadi kalau kita sama Tuhan Yesus pasti kita nggak bimbang, pasti kita nggak akan takut lagi, tidak sedih lagi. Seperti tadi orang-orang murid Tuhan Yesus yang 2 orang tadi, waktu dia tahu Tuhan Yesus bersama mereka, semangatlah mereka. Yang mereka seharusnya imannya sudah padam, tiba-tiba bangkit kembali, semangat kembali. Dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Tuhan Yesus di surga, tapi Tuhan Yesus tetap hidup bersama-sama dengan kita. Nah, adik juga boleh ceritakan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara adik-adik, kepada orang tua adik-adik. Kalau seandainya orang tua sedih nih,
Katakan saja, mama nggak boleh sedih, ada Tuhan Yesus yang bantu kita. Teman-teman kita lagi sedih, mungkin karena papa mamanya nggak punya duit, kasih tahu aja. Percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menyediakan. Tapi kuncinya satu adik-adik, kita juga harus punya semangat menyala-nyala. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, ada bersama-sama kita, menyertai kita setiap hari. Nah, itu yang penting. Jadi, kita mau belajar dari kedua murid Tuhan Yesus yang tadinya dia sedih, dia galau, tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, iman mereka menyala-nyala lagi. Dia ceritakan kepada teman-temannya, Tuhan Yesus walaupun bangkit, tapi dia di surga, dia sudah menampakkan diri kepadaku. Nah, percaya saja nanti Tuhan juga bisa bicara kepada kamu. Percaya saja, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah. Nah, seperti itu adik ya. Ayo kita belajar jadi berkat buat teman-teman kita. Tapi kita juga harus memberkati diri kita sendiri. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ya. Jadi hal ini yang Kak Ati mau ajarkan hari ini, bahwa saat kita sedih, saat namanya kita hidup ini, saat kita galau nggak bisa main, saat kita bosan, saat kita apapun yang kita rasakan tidak baik, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu Kak Ati sampaikan. Pastikan rohnya adik-adik tetap menyala-nyala dalam kondisi apapun. Walaupun pandemi ini belum selesai, tetap kita harus semangat dan roh kita harus tetap menyala-nyala. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik siapkan semua, tutup Alkitabnya. Jangan lupa nanti dibaca lagi ya, di cerita firman Tuhan hari ini di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya di kota Emmaus. Ya, yuk kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami. Hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan kami yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat keluarga kami yang dalam keadaan baik. Terima kasih buat sekolah kami yang sampai saat ini Tuhan dalam kondisi baik dan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan, kami mau bangkitkan lagi roh kami Tuhan untuk tetap menyala-nyala Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan kuatkan setiap kami, memberikan semangat setiap kami, sehingga kami, roh kami tetap menyala-nyala. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami juga mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk semuanya tangannya diangkat. Sudah semua ya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan berkat yang terbaik buat adik-adik kami. Engkau berikan kesehatan yang terbaik, pertumbuhan yang terbaik, bahkan kepandaian yang terbaik buat setiap adik-adik kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Sampai ketemu minggu depan.